Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my channel. Merdeka belajar, tergerak, bergerak, menggerakkan. Hai, saya Rahma dari SMAN 1 Bonjol, Kabupaten Pasaman, peserta pendidikan guru penggerak Angkatan 8. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Model refleksi yang saya gunakan di sini adalah model refleksi 4P. P yang pertama, peristiwa. Saat proses kolaborasi dan elaborasi, saya banyak tertampar dari hasil diskusi dan pemaparan materi oleh rekan CGP, fasilitator, dan instruktur. Ternyata menjadi guru merupakan suatu pekerjaan yang penting, karena tujuan dari pendidikan adalah kebahagiaan dan keselamatan murid dengan cara menuntun bukan menuntut. Selama ini saya sebagai guru selalu menuntut murid untuk tuntas secara kognitif, tapi tidak peduli dengan nilai esensial kehidupan apa yang murid dapatkan dari saya sebagai seorang guru. Murid sudah memiliki kodrat alam atau karakter yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Itu bisa didapatkan dengan penuh usaha atau motivasi dari diri murid itu sendiri, guru, orang tua, dan lingkungannya. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami, filosofi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan dibagi 3 masa. Masa lampau, bagaimana pendidikan yang menuntun; masa kini, pendidikan yang gotong royong, kolaboratif, reflektif, dan kritis; dan masa depan, terciptanya murid yang humanis, selamat, dan bahagia, atau student well-being. Untuk mencapai ketiga masa tersebut, maka butuh adanya dorongan tergerak dari seorang guru agar bisa bergerak di lingkungannya dan kemudian menggerakkan komponen sekolah untuk mencapai kemerdekaan manusia. P yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan disadarkan oleh sentakan untuk menumbuhkan dalam diri saya bahwa ada nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Dengan menjalankan nilai-nilai tersebut, maka akan muncul peran yang dapat mencapai profil pelajar Pancasila sebagai bentuk hasil kemerdekaan gambaran masa depan yang kita inginkan. Tentu saja perlu motivasi dalam diri murid agar mereka bisa menjadi insan yang kompeten, saling terhubung dalam kehidupan sosial, dan mandiri atau merdeka. Untuk itu, saya perlu menguatkan diri saya untuk menumbuh kembangkan motivasi intrinsik tersebut. P yang ketiga adalah pembelajaran. Apa pembelajaran yang saya dapatkan dari modul 1.1 dan modul 1.2? Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa menjadi guru cukup hanya dengan mentransfer ilmu, melaksanakan administrasi guru, dan sekedar aktif berkegiatan di sekolah. Sekarang saya berpikir bahwa bukan hanya itu tugas guru. Tugas guru sejatinya adalah menuntun kodrat alam, menjadi among belajar, menjadi fasilitator bagi murid yang sesuai dengan kodrat zamannya. Guru juga bersifat mengayomi, membuat kondisi yang nyaman bagi murid, menjadi teladan, dan bisa menumbuhkan motivasi murid untuk memiliki budi pekerti yang baik. P yang keempat adalah penerapan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah: yang pertama, melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid dengan memenuhi kebutuhan murid. Yang kedua, menuntun murid dengan memperhatikan kebutuhan siswa berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang ketiga, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Yang keempat, menggabungkan nilai kebudayaan dan lingkungan di dalam pembelajaran sebagai usaha untuk dapat mencapai nilai profil pelajar Pancasila. Yang kelima, menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti dan bisa menjadi teladan bagi murid.
Yang keenam, melakukan pengembangan mandiri dengan mengikuti berbagai peningkatan keilmuan tentang pembelajaran. Yang ketujuh, meningkatkan kompetensi dengan membuat inovasi yang tepat guna dan efisien dalam pembelajaran. Yang kedelapan, menjalin kerjasama yang baik dengan kepala sekolah, rekan guru, murid, dan orang tua agar terjalin kolaborasi yang bersinergi. Yang kesembilan, membuat jurnal refleksi setiap selesai melaksanakan pembelajaran, serta membuat refleksi dengan rekan sejawat berdasarkan hasil supervisi dan menjadikannya sebagai bahan untuk pembelajaran selanjutnya. Yang kesepuluh, membuat angket sebagai sebuah refleksi dari murid mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. Dan terakhir, mengikuti dan aktif dalam komunitas praktisi seperti MGMP. Itu dia video dari saya, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.